Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum tahiyatal Islam mubarakah, tahiyatan mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah musalla atau Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sudah sampai di bab kesabaran, ya, babus sabar, ya. Di sini insyaallah kita akan lanjutkan hadis Nabi Muhammad SAW yang ke-45, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asyadidu bisur'ati innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, pandai berkelahi, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya dari kemarahan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dikatakan di sini bahwasanya wasur'atu bi dhammis shadi wa fathi ar-ra wa asluhu 'indal arabi man yasra'u an-nasa katsira. Sur'ah atau sur'ah, ya, sur'ah laisa syadidu bisur'ah. Aslinya dalam bahasa Arab adalah orang yang bergulat sering, orang yang berkelahi sering. Artinya petana petenteng melawan siapa saja, ya. Jadi dia kerjaannya berkelahi terus, kuat, ya, melawan siapa saja. Dalam hadis yang selanjutnya dikatakan an Sulaiman ibni Suradin radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat adwajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba minhu ma yajidu faqalu lahu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwaz billah minasy syaithanir rajim. Muttafaqun alaihi. Kemudian hadis dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika aku duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rajulan yastabban, ada dua orang yang saling caci mencaci, mencela, misuh kalau bahasa Balinya, ya. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, salah satu di antara dua orang tadi wajahnya sudah memerah karena marah. Wa antafakhat adwajuhu, terbuka biasanya urat lehernya kalau udah marah, ya kan, suara keras, biasanya uatnya ngenah, ya, bahasa Bali, uratnya kelihatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat, jika diucapkan maka amarah yang ia dapat dalam dirinya itu akan hilang.
Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jika seseorang tersebut mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, ta'awuz kalau bahasa Arabnya, zahaba minhu ma yajid, maka amarah yang ia dapat dalam dirinya akan hilang. Mengucapkan apa? Kalimat a'udzubillah minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Faqalu lahu, kemudian mereka mengucapkan atau berkata kepadanya, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'awwaz min billah minasyaitonir rajim, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang di Allah Subhanahu wa taala, jamaah musalla ar-raudhah yang rahmati Allah jalla fi ula. Hadis ini jelas, ya, menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu berusaha untuk menahan amarah dari dalam dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan bahwasanya bukan orang yang kuat itu orang yang sering bergulat, tapi orang yang bisa menahan dirinya dari amarah. Kemudian ketika seseorang itu sudah marah atau dirasuki syaitan sehingga dia marah, maka dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, oleh karena itu ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia minta wasiat, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah SAW, wasiatkan kepada diriku. Qala la taghdab. Nabi mewasiatkan kepada orang tersebut, la taghdab, jangan engkau marah. Qala ausini, kemudian ayo wasiatkan lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengucapkan qala la taghdab sampai 3 kali. Faraddada miraran, ya. Diulang kembali, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengulang jawaban yang sama, qala la taghdab, jangan marah. Ini wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang tersebut. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Di sini bisa kita ambil pelajaran, ya. Bisa ambil pelajaran bahwasanya yang pertama, ternyata amarah kalau sudah melanda seseorang itu ternyata berat. Kenapa begitu? Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW, ya, mengatakan bukan orang yang kuat itu adalah orang yang sering berkelahi, tapi orang yang kuat menahan amarahnya. Berarti amarah itu sangat kuat sehingga bisa mengalahkan diri kita. Tapi kalau kita bisa mengalahkan amarah kita, berarti kita orang yang kuat, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak katakan bahwasanya marah itu ringan. Amarah atau sifat marah sifat yang ringan, tapi memang sifat yang berat jika sudah merasuki seseorang. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya dari amarah. Nah, ini isyarat bahwasanya sifat marah itu tersebut, ya, begitu kuat. Kalau kita bisa mengalahkannya, berarti kita menjadi orang yang kuat. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya namanya manusia, ya. Sebelumnya kita ambil pelajaran di sini bahwasanya seseorang murid, ya, bermulazamah sama gurunya. Mulazamah maksudnya sering duduk bermajlis
sama orang-orang yang dianggap pintar, dianggap mengerti tentang agama ini. Di sini ya, Sulaiman bin Surad duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, duduk sama-sama orang yang soleh, duduk sama-sama orang yang baik, duduk sama orang-orang yang lebih pintar keilmuannya, lebih pintar keilmuan pemahamannya, kemudian lebih banyak pengalaman hidupnya, lebih kalau dia ngerti agama. Nah, di sini kita berusaha mengambil pelajaran dari kisah ini. Sering-seringlah kita bermajelis atau duduk bersama orang-orang yang mengerti tentang agama ini, supaya kita selamat dari dunia maupun akhirat. Nah, kalau kita perhatikan orang ini atau sahabat Sulaiman bin Surad duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang yang berkelahi. Iya kan? Nah, di sini kejadian tersebut yang tidak disangka-sangka, dari kejadian tersebut Sulaiman bin Surad mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Banyak kalau kita saksikan atau kalau kita ambil pelajaran, atau kita pernah mungkin flashback, kita duduk bersama orang-orang yang pintar, yang alim misalkan, atau orang-orang yang soleh. Di depannya terjadi sesuatu misalkan, atau kita pernah bersama atau bersafar sama orang-orang yang soleh atau orang-orang yang mengerti tentang agama ini. Ketika terjadi sesuatu, ya, mohon maaf mungkin hampir tabrakan, ya, orang soleh tersebut mungkin astagfirullah, istighfar misalkan. Dari situ kita ngambil ilmunya, oh ternyata ada seorang guru seperti ini, ya kan? Jadi di situ kita tiba-tiba mendapatkan ilmu yang tidak kita dapatkan ketika di majelis, misalkan majelis di sekolah atau dimanapun. Nah, ini kita ambil pelajaran dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana sahabat Nabi SAW duduk bersama Rasulullah SAW suatu ketika, atau tiba-tiba ada orang yang bertengkar. Ada orang yang bertengkar, saling caci menjaki, saling misuh. Akhirnya apa? Ada orang yang marah terhadap kawannya, satu sama lainnya marah. Di situ dia mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Ilmunya apa? Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau kita lagi marah. Ini kan ilmu, ya kan? Ilmu yang barangkali kalau kita tidak duduk dengan orang-orang soleh tersebut, kita tidak mendapatkan ilmu tersebut. Makanya kita ambil pelajaran, ya, sering bermajelis atau duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang pintar, orang yang mengerti dan paham tentang agama kita. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya, kita ambil dari hadis ini sebuah pelajaran bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari pasti, karena kita manusia, pasti kita akan mendapati berbagai macam orang, atau orang akan mendapati kita berlaku yang apa? Yang manusiawi, yang mana sifat tersebut bisa tercela, bisa terpuji, bisa baik, bisa buruk. Nah, di sini didapati dua orang saling berkelahi, itu saling ribut. Nah, ini adalah sifat manusia. Nah, kita mendapati di kehidupan kita sehari-hari, berarti begitulah sifat manusia. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Arahan bagaimana menyikapi orang tersebut, ya kan? Tidak langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membentaknya. Tidak langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecap orang ini, waduh, nggak ngerti sunnah misalkan, waduh ini ndak ini dan itu, prasangka buruk. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan, karena Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwasanya di sekelilingnya ada orang-orang yang
perlu untuk diajarkan jika terjadi sesuatu yang tidak terpuji. Nah, begitu juga kita ketika mengajarkan seseorang yang kita anggap atau kita menegur seseorang atau kita melihat seseorang yang melakukan perilaku yang kita anggap di luar batas agama kita, bagaimana kita bersikap? Apakah langsung mengecap atau melabeli orang tersebut dengan ahli neraka, atau melabeli mereka ahli surga, atau langsung memarahi dan yang lainnya? Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ya mengajari mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba minhu ma yajid. Aku telah mengetahui bahwasanya sebuah kalimat yang jika ia katakan, maka akan hilang amarah yang ia dapat dalam dirinya, yaitu mengucapkan kalimat ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya ya jelas di sini kita mengucapkan kalimat ta'awuz jika kita atau terkena amarah yang menimpa kita. Berusaha kita untuk ya meredam amarah tersebut dengan ucapan-ucapan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Juga ada himbauan-himbauan ya. Jika kita terkena amarah atau kita lagi marah, jika kita belum berwudu, maka kita berwudu. Kita duduk, kita bangun. Jika kita misalkan di tempat ini, kita pindah ke tempat yang lain. Jika kita marah di dalam rumah, kita berusaha untuk keluar. Intinya ya, kita berusaha untuk menahan amarah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dengan berwudu. Ya, karena berwudu bisa meredam amarah kita. Jika kita tidur bisa bangun. Ya, kita bangun atau duduk, kita bisa berdiri. Jika kita bisa berdiri atau di tempat yang di dalam rumah atau di dalam ruangan, kita bisa keluar. Artinya bagaimana kita berusaha untuk meredam amarah kita. Jangan sampai amarah kita itu melampaui batas. Ya, melampaui batas. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah. Di sini sebutkan bahwasanya asy-syaitonir rajim, syaitan yang terkutuk ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya di akhir hadis ini kita memberikan kesimpulan bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala, al-masyru'u lil insan idza ghadiba an yahbisa nafsahu wa an yasbir. Yang disyariatkan kepada kita seorang manusia jika terkena atau lagi marah, maka hendaknya ia menahan dirinya dan bersabar. Wa an yata'awwadza billahi minasyaitonir rajim wa yaqulu, dan dia senantiasa berta'awuz, meminta perlindungan. Ta'awuz itu artinya minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena amarah itu dari syaitan. Amarah itu dari syaitan. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa an yatawadda, dan berwudu. Fa innal wudu'a yutfi'ul ghadaba. Sesungguhnya berwudu itu meredam amarah atau bisa mematikan ya nyala kemarahan. Bisa mati dengan wudu. Wa in kana qa'iman falyaq'ad. Jika ia berdiri hendaknya ia duduk. Wa in kana
qa'idan falyattaji, jika ia duduk hendaknya dia berbaring. Ya, tadi kebalik saya ya. Di awal saya mengatakan jika dia duduk dia berdiri, ini kebalik ya. Jadi saya ulangi, jika ia berdiri maka ia duduk. Kalau dia lagi marah, keadaannya sedang berdiri, dia usahakan untuk duduk. Jika ia duduk lagi marah, usahakan dia berbaring. Wa in khafa kharaja minal makan alladhi huwa fi, jika ia merasa khawatir sudah berbaring masih saja amarahnya belum reda, sudah berwudu masih amarahnya belum reda, sudah mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim amarahnya belum reda, dia khawatir jika terus di dalam ruangan, dalam kamar, fa kharaja minal makan alladhi huwa fihi, hendaknya ia keluar dari tempat ia marah. Ya, jika khawatir misalkan nauzubillahi min dzalik, kita bermain kasar ya sama keluarga kita, main pukul dengan tangan kita atau main lempar dengan tangan kita atau main tendang, atau kita hancurkan kaca, gelas, piring, HP, kita banting, atau meja kita gebrak, ya khawatir dan bahkan mohon maaf kita memukul, misalkan memukul wajah, ya hendaknya kita keluar. Hatta la yunafiz ghadabahu fayandam ba'da dzalik, sampai ia tidak melakukan tindakan amarah yang mana tindakan tersebut membuat ia menyesal. Ya, wallahul muwaffiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, itulah ya kesimpulan dari dua hadis tadi yang sudah kita bacakan. Ya. Selanjutnya hadis yang ke-47, wa an Mu'adz ibni Anas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kazama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Siapa yang mampu menahan amarah dalam dirinya, wa huwa qadirun ala an yunfidhahu atau yunfidhahu, dan sedangkan ia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para petinggi-petinggi makhluknya pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa, sampai Allah Subhanahu wa taala memilihkannya bidadari-bidadari yang ia kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang yang mampu menahan amarahnya, sedangkan ia mampu melampiaskannya. Dia mampu melampiaskan amarah tersebut. Dia mampu memukul misalkan. Dia mampu untuk berkata kasar. Dia mampu untuk menendang. Dia mampu untuk memecahkan. Tapi dia mampu untuk menahan amarah tersebut. Dia tahan, dia sabar. Dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan petinggi-petinggi makhluk Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memilihkannya bidadari-bidadari yang ia kehendaki. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, wa qala haditsun hasan, dia mengucapkan atau mengatakan hadisnya hasan. Selanjutnya hadis yang berikutnya, hadis yang ke-48. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awsini, wasiatkan kepadaku. Qala, Nabi bersabda, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran,
maka ia mengulangnya berkali-kali, tapi Nabi SAW tetap mengucapkan la taghdab, qala la taghdab, ia berkata jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis yang ke-49, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan sahih. Ikhwati fillah rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa seorang mukmin dan mukminah, yaitu orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, mendapatkan ujian bala, ya, cobaan bala, fi nafsihi, menimpa dirinya, wa waladihi, menimpa anaknya, hatta yalqallaha ta'ala, sehingga atau sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi khati'ah, tidak ada keburukan, kesalahan dalam dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi rahimahullahu taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, ada 3 hadis di sini disebutkan. Yang pertama bahwasanya Allah akan keutamaan orang yang mampu menahan amarahnya, sedangkan ia bisa, ya, melampiaskan amarah tersebut, tapi dia mampu menahan. Orang yang bisa melampiaskan amarah tapi dia memilih untuk menahannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan tadi, ya, dipanggil di hadapan orang, di hadapan para makhluknya, kemudian dipilihkan bidadari-bidadari yang ia kehendaki. Kemudian yang kedua, hadis yang sudah kita bacakan di awal. Orang datang kepada Nabi Muhammad SAW minta wasiat. Terus dia bilang, atau belum diwasiatkan Rasulullah SAW, jangan marah sampai berkali-kali, jangan marah. Ini menunjukkan juga keutamaan orang yang menahan amarah. Selanjutnya, hadis Nabi Muhammad SAW, orang mukmin dan mukminah, baik laki-laki maupun perempuan, senantiasa akan diberikan cobaan, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bala dari anaknya, dalam dirinya, atau menimpa dirinya, menimpa anaknya, menimpa keluarganya, yang mana itu merupakan kafarah, penebus dosa. Sehingga di sini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kesalahan. Artinya ujian-ujian tersebut, ya, berupa cobaan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita, keturunan kita, itu merupakan kafarah, penebus dosa, pemutihan jika kita bersabar. Karena ini masih bab sabar. Jika kita bersabar, niscaya insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kemurahan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersabar dengan ujian-ujian tadi, insyaallah dengan izin Allah kita, ya, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Wal hadisu, ya, wal hadisu di sini disebutkan hadis yang ketiga, ya, dalilun ala anna al-insan idza sabara wa ihtasaba al-ajra 'inda Allah kaffara Allahu anhu sayyi'atihi. Dalil jika seseorang bersabar kemudian mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni atau menghilangkan kesalahan-kesalahannya. Kafarah artinya menebus dosa, ya, menghilangkan dosa-dosanya. Wa idza usibal insanu bi bala'in fi nafsihi aw waladihi aw malihi thumma sabara 'ala dhalik fa inna Allah ta'ala la yazalu yabtalihi bihadza hatta la yakuna 'alaihi khati'ah. Jika kita ditimpa musibah, ujian, bala, baik dalam diri kita
kemudian keluarga kita, anak kita, harta kita, dan terus senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia, ya, dan kita bersabar mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki kesalahan. Hada idza sabar, dengan catatan, sekali lagi dengan catatan, sabar mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun idza tasakhata fa inna man tasakhata falahu sukh wallahul muwaffiq. Jika kita malah berlaku tidak sabar, bahkan mengeluh, bahkan mencaci maki, bahkan kita mungkin misuh-misuh, maka kita akan juga mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita murka, kita misuh-misuh, kita mengeluh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, kita ke hadis berikutnya, ya. Hadis yang ke-50. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini ya disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala ibni akhihi al-Hurri ibni Qais. Uyainah ibn His ya datang, kemudian ia singgah di anak saudaranya, berarti ponaan, anak saudara ponaan. Uyainah ibn Hisnin singgah di keponaannya, yaitu Al-Hurri ibni Qais. Wa kana minan nafaril ladina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Bahwasanya ia merupakan orang-orang yang diberikan yudnihim Umar. Ya, yudnihim Umar di sini sebutkan, kita baca terlebih dahulu apa maksud dari yudnihim. Dana yudni, ya, dekat dengan Umar, ya, dekat dengan Umar radhiyallahu anhu. Wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar, dan ia merupakan ya salah satu qurra. Ya, kalau disebut qurra itu berarti dia hafal Quran, ya, pembaca Al-Quran, ya. Qurra'nya ya qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi, ya, kuhulan kanu au syubanan, yaitu pembaca dari sahabat-sahabat majlis Umar radhiyallahu anhu dan musyawarahnya, ahli musyawarah dari tempat orang. Jadi orang ini memiliki kedudukan, ya, karena dia juga diikutkan bermusyawarah dengan Umar dan sahabat-sahabat yang lain, baik yang sudah senior maupun yang masih junior. Jadi kalau kita mungkin bermusyawarah, ya kan, pasti ada yang muda, ada yang tua, ya kan. Nah, di orang ini ya di sini sebutkan bahwasanya Al-Hurri bin Qais, ya, Uyainah bin Hisn, ya, di sini salah satu orang yang memiliki kedudukan di sisi Umar radhiyallahu taala anhu. Faqala Uyainah li ibni akhihi, mohon maaf ya, di sini yang memiliki kedudukan di sini adalah Al-Hurri ibni Qais, ya. Maka Uyainah mengatakan atau bertanya kepada ponaannya, ya ibn akhi laka wajhun 'inda hadzal amir fasta'zin li alaihi. Wahai ponaanku, engkau memiliki kedudukan atau posisi di sisi pemimpin ini, ya, fasta'zin li alaihi, maka izinkan untuk diriku
ya, izinkan untuk diriku, maksudnya minta izinkan ke sana, ke Umar buat diriku, ya. Fasta'zana fa'adzina lahu Umar. Kemudian ponaannya ini minta izin kepada Umar, lalu diizinkan. Falamma dakhala qala. Kemudian ketika masuk, dakhal qala hi ya ibn Khattab fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkum fina bil adl. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال. Orang ini masuk ke Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian mengatakan, ya Umar, wahai Umar bin Khattab, demi Allah engkau tidak memberikan kami jazal dan tidak menghukum kami dengan keadilan. Faghadiba Umar, marah Umar ketika dikatakan seperti itu. Engkau enggak ngasih kami sebuah jazal, engkau juga tidak berlaku adil ketika menghakimi kami. Marah Umar, dibilang seperti itu oleh siapa? Sahabat tadi, ya. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu ketika sudah marah, ya wajar sifat manusia, hamaan yuqi'abi, sampai dia ingin melakukan sesuatu kepada orang itu. Ya, siapa yang tidak marah? Kita sebagai pemimpin, ya. Habis itu tuh ada orang ngatai kita, ente nggak adil, ente tidak begini, otomatis di depan orang banyak, sebuah majelis ditegur seperti itu, pasti marah sampai dia ingin melakukan sesuatu. Faqala lahul hurru, al-hur mengatakan tadi, ponaannya mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Ini panggilan bagi presiden waktu itu. Presiden atau khalifah yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin ya Umar. Ya, panggilan seorang khalifah yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin adalah Umar, yaitu pemimpin orang-orang yang beriman. Artinya Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Ini gelarnya Umar bin Khattab. Dan selanjutnya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Inna Allah Ta'ala qala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199. Firmannya berbunyi seperti ini, wahai Umar, berikanlah maaf, kemudian lakukanlah perkara yang baik atau perintahkanlah perkara yang berbaik, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, dan orang ini termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah katanya, dia bersumpah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar itu tidak melampaui ayat ini ketika dibaca, langsung reda amarahnya. Wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala, rawahul Bukhari. Dan dia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berhenti ketika dibacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kita bisa baca nanti penjelasan Syekh Utsaimin rahimallahu ta'ala yang agak cukup panjang, ya. Sebelumnya izin, ya.
Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya, ya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, saya singkat-singkat saja. Ada orang-orang yang menjadi tokoh di masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya. Di sini disebutkan Umar, qad ishtahara bil adli bainar ra'iyah. Umar udah masyhur, ya, masyhur dengan keadilannya di antara rakyatnya. Sudah masyhur bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang adil, kemudian tawadhu, hatta innal mar'ah rubama tuzakkiruhu bil ayah fi kitabillah fayaqifu indaha wal tajawazuha. Sampai-sampai ada seorang perempuan yang pernah, ya, membacakan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala di depan Umar radhiyallahu taala anhu. Dia tidak melampauinya, dia berhenti. Artinya apa? Umar benar-benar ketika dibacakan Quran, ya, dia berhenti. Kalau firmannya mengatakan seperti ini, dia berhenti. Kalau firmannya menyuruh seperti ini, dia berhenti, dia lakukan. Tadi dibacakan oleh Al-Hurr tadi, Al-Hurr ibn Qais, dibacakan untuk tidak marah, untuk memaafkan, dan untuk berpaling dari orang yang jahil. Maka Umar pun tidak melanjutkan marahnya, terus diam. Nah, ini diantara sifat yang sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW miliki, ya. Kemudian ketika Uyainah ibn Hisn, ya, Uyainah ibn Hisn itu termasuk tokoh di kaumnya, ya, yang mana ia mengucapkan wahai Umar, wahai Umar, bahasanya wahai Umar. Ini adalah ucapan ingkar dan meremehkan. Wahai Umar, ini termasuk ucapan yang meremehkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, belum lagi dia bilang kau enggak ngasih aku begini, kau enggak ngasih keadilan buat kita. Ini ucapan yang melecehkan Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab sudah masyhur dengan keadilannya, ya. Kemudian ya, Umar itu berhenti marah ketika diucapkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ambil pelajaran. Sebisa mungkin kalau kita marah kemudian dinasihatkan oleh saudara kita, oleh teman kita, oleh siapapun, kita berusaha untuk diam, meresapi firman Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita tidak faham ayat tersebut atau ayat yang dibacakan oleh saudara kita untuk menasihati kita. Itu yang jadi masalah. Misalkan kita disuruh, ya, misalkan mohon maaf, kita dianjurkan untuk tidak marah ketika dibacakan firman ini, khudh al-afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kita marah karena kita ingin mengamalkan sunnah atau yang dilakukan sahabat Nabi. Kita bacakan ayat ini kepada saudara kita, kepada teman kita. Wahai fulan, Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Nah, teman kita kalau tidak ngerti akhirnya marah terus. Ini masalah juga buat kita umat yang tidak mengerti tentang, paling tidak mengerti terjemahannya Al-Quran. Tapi lebih baik, lebih bagus kita terjemahkan. Allah berfirman, maafkan, kemudian perintahkan yang baik dan berpalingnya dari orang-orang yang bodoh. Nah, orang yang ngatai-ngatai dirimu termasuk orang yang
bodoh, maka maafkan. Kalau bisa seperti itu. Idealnya kita paham apa yang kita baca, apa yang kita lantunkan. Idealnya kan seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabat yang lain karena mereka mengerti Al-Qur'an. Akhirnya ketika dibacakan Al-Qur'an, seketika mereka berhenti. Ya, seketika mereka berhenti. Nah, kita sekurang-kurangnya meskipun tidak mengerti Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW, ketika dibacakan Al-Quran, ketika kita entah itu kita marah, entah itu kita melakukan perbuatan dosa atau yang lainnya, kesalahan-kesalahan yang lain, kemudian dinasihatkan dengan Al-Quran, minimal kita berhenti meskipun kita tidak mengetahui artinya. Minimal itu kita hormati, itu Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita berhenti meskipun kita tidak mengetahui artinya, sebagai penghormatan kita terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika kita berhenti dan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, itu saja sudah mendapatkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran ya kepadamu, dengarkan dengan seksama dan diam, semoga engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita mendengarkan saja, kita diam saja, kita dengarkan saja, kita insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada kita, terutama dalam mengamalkan sabar terhadap amarah, sabar terhadap gejolak kemarahan atau murka yang timbul dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memperbaiki diri-diri kita dari salah maupun dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ampunan di sisa umur kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.